Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat longgar, sempat, sehingga pada hari ini kita bisa melakukan pembelajaran secara virtual atau daring, ya. Maka di sini kita bersyukur masih diberikan kesehatan. Juga Bapak harapkan anak-anak di rumah semuanya mudah-mudahan diberikan kesehatan sehingga bisa mengikuti pembelajaran dengan lancar. Anak sekalian, sebelum kita pada pembelajaran, Bapak pun mengingatkan tentang protokol kesehatan, terutama masalah 3M. Yang pertama yaitu memakai masker. Nah, ini supaya kalau kalian keluar rumah, ini supaya memakai masker, ya, dengan maksud menjaga daripada virus corona yang sekarang ini sedang masanya pandemi, ya. Yang kedua, ya, mencuci tangan dengan air yang mengalir atau dengan sabun supaya tetap bersih. Dan yang ketiga, menjaga jarak. Jangan sampai sering berkumpul dengan teman-temannya, ya. Tetap di rumah, ya, untuk menjaga kesehatan. Selanjutnya, anak sekalian, untuk mengawali pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak sekalian, pada pagi hari ini Bapak akan menerangkan tentang matematika dengan materi penjumlahan dan pengurangan pecahan. Tujuannya dalam pembelajaran kali ini adalah peserta didik dapat menjelaskan dan melakukan penjumlahan dan pengurangan dua pecahan dengan penyebut yang berbeda. Selanjutnya, contoh apa yang disebut dengan pecahan. Tentu kalian waktu di kelas 4 tahu akan pecahan. Apa yang dimaksud pecahan? Pecahan adalah bilangan yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat di sini. Nah, ini kita mengenal pecahan. Bentuk pecahan dan jenis pecahan. 1/2, 1/5, 2/3, 3/4. Ini disebut pecahan biasa. 1/2, 2 2/5, 4 1/3, 7 1/6. Ini disebut pecahan campuran, ya. Selanjutnya 0,3, 0,5, 0,25, 3,6. Ini disebut bilangan desimal. 25%, 35%, 60%, 40%. Ini disebut persen. Maka kita lanjutkan lagi tentang bagaimana cara penjumlahan pecahan yang penyebutnya yang sama. Ini mudah sekali anak-anak. Apabila penjumlahan pecahan yang penyebutnya sama, kita hanya dijumlahkan bilangan atasnya saja, pembilangnya saja.
Contoh, 3/5 ditambah 1/5 sama dengan 4/5. Lanjutnya, 2/8 ditambah 4/8 sama dengan 6/8. Dan Bapak contohkan lagi supaya lebih paham ya. Bapak tulis. Tiga per 10 ditambah 5/10 sama dengan, yang kalian kerjakan, yang kalian jumlahkan adalah bagian atasnya saja. 3 ditambah 5 sama dengan 8. Nah, kalau bawahnya penyebutnya sudah sama, tidak boleh 10 ditambah 10 jadi 20. Tetapi ditulisnya tetap penyebutnya yang sama, 10. Jadi yang dijumlahkan atasnya saja. Contoh lagi, 1/5 ditambah 1/5. Maka berapa hasilnya? Nah, kalian kerjakan bahwa untuk penyebut yang sama adalah menjumlahkan bagian atasnya saja, yaitu pembilangnya saja. Yaitu 2 ditambah 1 sama dengan 3, dan penyebutnya yang sama tetap ditulis 5. Mungkin ini sebagai gambaran contoh dari Bapak, mudah-mudahan anak-anak bisa mengerti atau menguasai tentang penjumlahan yang senama penyebutnya. Selanjutnya, nomor 2. Yang nomor 2 tentang penjumlahan pecahan yang penyebutnya berbeda atau tidak sama. Nah, 2/5 ditambah 3/4 sama dengan, kalau penyebutnya tidak sama, kita harus mencari KPK atau dikalikan. 5 kali 4 sama dengan 20, penyebutnya 20. Sehingga untuk menyelesaikannya adalah 20 dibagi 5 sama dengan 4. 4 kalikan 2 sama dengan 8. Terus 20 dibagi 4 sama dengan 5. 5 kali 3 sama dengan 15. Sehingga kita jumlahkan bagian atasnya. 8 ditambah 13 sama dengan 23 per, nah penyebutnya sudah sama 20. Sehingga disederhanakan bahwa 23/20 sama dengan 1/3/20. Ya. Selanjutnya 1/2 ditambah nomor berapa? Ya.
1/2 ditambah 3/5 sama dengan 5/10. Ya. Ditambah 6/10. Karena kita harus disamakan dulu penyebutnya dengan dikalikan 2 kali 5 10 10 baru 10 dibagi 2 sama dengan 5. 5 kalikan 1 sama dengan 5. 10 dibagi 10 dibagi 5 sama dengan 2. 2 kali 3 sama dengan 5. Sehingga kita jumlahkan 5/10 ditambah dengan 6/10 sama dengan 11/10. Kita sederhanakan menjadi 1/10. Terus menulis lagi contoh. Nah, dan sekalian untuk lebih jelasnya kita latihan kembali bagaimana cara penjumlahan yang penyebutnya berbeda. Nah, 4/5 ditambah 2/6 caranya untuk menulis sebagai penyebutnya kita kalikan saja, ya. 5 kali 6 sama dengan 30. 30 di sini 30. Nah, ini 30 dari mana? Dari 5 kali 6. Kemudian 30 dibagi 5 sama dengan 6. 6 kali 4 sama dengan 24. Ya. Selanjutnya 30 dibagi 6 sama dengan 5. 5 kali 2 sama dengan 10. Sehingga hasilnya 24/30 ditambah 10/30 sama dengan 34/30. Kemudian kita sederhanakan, ya, sederhanakan menjadi 34 dibagi 30 sama dengan 1/4/30. Kemudian soal yang kedua, 3/5 ditambah dengan 2/5. 3/7 ditambah 2/5. Nah, kita kerjakannya cari penyebut yang sama. Langkahnya pertama kita kalikan dulu. 7 dikali 5. 7 kali 5 sama dengan 35. Di bawahnya 35. Ininya 35. Perhatikan anak-anak. 35 dibagi 7 dapat 5. 5 kali 3 sama dengan 15. Ya. Kemudian 35 dibagi 5 sama dengan 7.
7 dikali 2 sama dengan 14. Sehingga 15 per 35 ditambah 14 per 35 sama dengan 29 per 30. Nah, beginilah caranya untuk menyelesaikan penjumlahan yang penyebutnya tidak sama. Selanjutnya, ya, baik, kita lanjutkan nomor 3. Ya. Tentang pengurangan pecahan penyebut yang sama. Bagaimanakah cara menyelesaikan pengurangan pecahan yang penyebutnya sama? Ya. Contohnya di sini. Pengurangan. Ya, contoh 5 per 8 dikurangi 2 per 8 sama dengan 3 per 8 karena penyebutnya sudah sama. Selanjutnya 7 per 10 dikurangi 2 per 10 ya, 7 per 10 dikurangi 2 per 10 sama dengan 5 per 10. Lebih jelasnya kan Bapak contohkan lagi. Pengurangan yang sama penyebutnya. Nah, kalian lihat kembali bagaimana di dalam pengurangan pecahan yang apabila penyebutnya sama, bawahnya sama. Kalau penyebutnya sama, tinggal kalian kurangi saja bagian depan dikurangi bagian belakang. Contoh 9 per 16 dikurangi 7 per 16 sama dengan 9 diambil 7 sama dengan 2 per 16 ya, karena penyebutnya sama. Selanjutnya 5 per 8 dikurangi 2 per 8 sama dengan 5 dikurangi 2 sama dengan 3 per 8. Nah, mungkin ini mudah bila penyebutnya sama. Selanjutnya bagaimana dalam pengurangan penyebutnya yang berbeda? Bapak contohkan, ini Bapak hapus dulu.
Ya. Selanjutnya Nana, perhatikan kembali tentang pengurangan pecahan yang penyebutnya tidak sama. Ya, kalau tidak sama, kalian langkahnya pertama adalah dicari dulu. Caranya kita kalikan saja 4 kali 8 sama dengan 32. Di sini 32, di sini 32. Ya. Baru kita selesaikan. 32 dibagi 4 sama dengan 8. 8 kali 3 sama dengan 24. Nah, selanjutnya 32 dibagi 8 sama dengan 4. 4 kalikan 5 sama dengan 20. Ya. Sehingga 24 per 32 dikurangi 20 per 32 sama dengan 4 per 32. Nah, begini cara pengerjaannya. Selanjutnya, setengah dikurangi 3/8. Ya. Pengerjaannya seperti ini. Ya. Kalau penyebutnya tidak sama, kalian kalikan saja 2 kali 8 sama dengan 16. Ya. Setelah ya, sama penyebutnya, baru kita kerjakan 16 dibagi 2 sama dengan 8. 8 kali 1 sama dengan 8. Selanjutnya 16 dibagi 8 sama dengan 2. 2 kali 3 sama dengan 6. Nah, kalau sudah begini baru kita kurangi 8 per 16 dikurangi 6 per 16 sama dengan 2 per 16. Beginilah cara pengerjaan pengurangan yang berbeda penyebutnya. Selanjutnya nomor 4. Ya. Nah, yang keempat, pengurang pecahan yang penyebutnya berbeda. Contoh tadi 3/4. 3/4 dikurangi 5/8 sama dengan 24 per 32. 20 per 32. Dari mana? Ini dikalikan. 4 kali 8 sama 32. Ini 32. Ya. Sehingga hasilnya 24 per 32 dikurangi 20 per 32 sama dengan 4 per 32. Nah, untuk lebih menguasai lagi, ya, anak-anak, Bapak beri tugas ya, untuk latihan. Yang tadi sudah latihannya berbeda-beda, ada penjumlahan dan ada pengurangan pecahan. Ini kalian nanti ditulis, dikerjakan di kertas lembar, coba dilatih. Bisa enggak tentang penjumlahan, pecahan, dan pengurangan pecahan, baik yang sama penyebutnya maupun yang berbeda penyebutnya. Nah, kiranya itu saja yang dapat Bapak sampaikan tentang penjumlahan dan pengurangan.
Bapak ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Anak-anak tetap semangat di rumah melaksanakan tugas apa yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru supaya dikerjakan dengan penuh tanggung jawab. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.